Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman sekalian, selamat datang kembali bersama kami di channel Azril Hidayat. Dalam kesempatan yang baik ini, izinkan kembali kami akan kabarkan informasi terkait dengan pelaksanaan P3K Guru di tahun 2022, terutama untuk pelamar prioritas. Kemudian informasi terkait dengan nasib tenaga honorer di tahun 2023. Namun sebelum kita masuk di pembahasan, kami akan sampaikan beberapa informasi bagi teman-teman yang baru saja menemukan channel kami. Silakan jangan lupa subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Terima kasih. Kita ke pembahasan. Jadi ada beberapa informasi terkait dengan tenaga honorer dan juga pelaksanaan P3K Guru di tahun 2022 beserta bagaimana nantinya tentang pengangkatan di tahun 2023. Pernah juga mengemuka informasi terkait dengan bagaimana nanti honorer itu akan langsung diangkat diangkat menjadi PNS. Kemudian ada informasi dari Kementerian Pendidikan, dalam hal ini adalah melalui Pak Menteri Nadiem Makarim beserta Bu Nunuk Suryani terkait dengan tadi kepastian, kemudian bagaimana nasib dari tenaga honorer, terutama bagi tenaga guru dalam seleksi P3K di tahun 2023, akankah mereka kemudian nanti masuk di dalam pengangkatan guru tanpa tes. Nah, kita akan bahas satu persatu. Yang pertama terkait dengan adanya informasi terkait dengan honorer yang bakal langsung diangkat PNS. Ini adalah pernyataan dari Pak Menteri Pan-RB terkait dengan hal tersebut. Nah, terkait dengan pengangkatan PNS langsung tanpa tes, ini dikomentari langsung oleh Pak Pan-RB, yaitu Pak Abdullah Azwar Anas, mengatakan bahwa ketentuan kewajiban pemerintah dalam mengangkat mereka atau tenaga honorer yang mendapatkan surat keputusan 15 Januari 2014 itu tidak akan otomatis menjadikan mereka langsung menjadi PNS. Nah, ini dijelaskan oleh beliau. Oh, enggak dong, enggak mungkin otomatis, tetap harus ada seleksi, kata Azwar Anas saat di Tamrin 9 Ballroom, Jakarta, Selasa tanggal 20 Desember. Kendati begitu, dalam RUU Perubahan atas UU Nomor 5 Tahun 2014, aparatur sipil negara yang telah masuk program legislasi nasional tahun 2023 telah diatur mengenai mekanisme kewajiban pengangkatan tenaga honorer hingga kontrak di lingkungan pemerintah. Dalam pasal 131A yang menjadi pasal tambahan UU ASN menetapkan tenaga honorer, pegawai tidak tetap, pegawai tetap non-PNS, dan tenaga kontrak yang bekerja terus-menerus dan diangkat berdasarkan surat keputusan yang dikeluarkan sampai dengan tanggal 15 Januari wajib diangkat menjadi PNS secara langsung dengan memperhatikan batasan usia pensiun. Nah, ini tertuang dalam pasal 131A ya. Nah, kemudian kita lihat menurut Aswar, di sini Pak Aswar Anas mengatakan pengangkatan mereka sebetulnya sudah dilaksanakan dalam mengacu dalam PP 49 2018 tentang manajemen pegawai negeri, pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Aturan itu juga menyatakan bahwa non-PNS di instansi pemerintah melaksanakan tugas paling lama hingga 2023. Jadi ini memang ada PP-nya, dijelaskan terakhir 2023 non-ASN. Kita sedang hitung berbagai dampaknya, kita sedang hitung dari jumlah yang ada, kita lakukan pendataan berdasarkan skala prioritas, ujar Pak Azwar Anas. Nah, apakah ini nanti kita angkat semuanya atau diberhentikan atau diangkat secara bertahap? Memang ini belum putus, apakah itu akan 2023 diberlakukan? Nanti kita akan terus diskusikan bersama DPR dan Kementerian Keuangan. Ini kata Pak Azwar Anas ya. Namun teman-teman perlu pahami bahwa di revisi UU ASN tersebut memang diangkat menjadi PNS. Ada seleksi, ya seleksinya adalah hanya berupa dari tadi ya, pemberkasan ya, atau pencocokan dari berkas kalau kita secara detail melihat tentang RUU ASN atau RUU nomor 5 tahun 2014 ya, tentang aparatur sipil negara. Nah, itu adalah pernyataan dari Pak Azwar Anas mengenai bagaimana nantinya peluang dari tenaga honorer bisa menjadi ASN tanpa tes atau PNS tanpa tes. Ini telah dikomentari oleh Bapak Azwar Anas. Nanti kebijakan tersebut masih didiskusikan dengan pemerintah dan juga dengan
DPR RI terkait dengan penuntasan tahun 2023. Nah, ini tentang honorer secara umum di tahun 2023. Kemudian terkait dengan guru ini informasi langsung dari Pak Menteri Nadiem Makarim terkait dengan kebijakan baru dari Kemendikbudristek yang memperjuangkan guru dalam seleksi P3K. Nah, kita lihat Pak Mendikbud mengeluarkan 3 kebijakan, di mana kebijakan tersebut baru dalam seleksi guru ASN P3K. Tentunya di tahun 2023. Untuk poin pertama, di sini kita bisa lihat bahwa pemerintah pusat akan melengkapi jumlah formasi pada Februari-Maret 2023. Formasi tidak diterima 100% dari Pemda. Jadi pusat akan melengkapi jika tidak terpenuhi dari Pemda. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, UU APBN dan Permenkeu akan mengatur secara spesifik dana gaji dan tunjangan P3K tidak bisa digunakan untuk hal lain oleh Pemda. Jadi tidak bisa digunakan dana tersebut oleh Pemda ya untuk kebutuhan lain kecuali P3K. Dan kemudian yang ketiga adalah dana spesifik untuk pengangkatan P3K akan ditransfer untuk Pemda pada saat pengangkatan sudah terjadi. Jadi baru sampai dana itu di Pemda itu ketika sudah ada pengangkatan guru honorer menjadi ASN P3K. Ini tentunya untuk mengamankan dana ya, sehingga tidak bisa digunakan untuk lain ya, kecuali memang untuk pengangkatan P3K, pengangkatan tenaga honorer menjadi P3K. Nah, kemudian informasi berikutnya dari Bu Nunuk Suryani terkait dengan P1 atau guru yang sudah lolos passing grade namun belum mendapatkan formasi di tahun 2022. Jadi sudah 2 kali seleksi, 2 kali rekrutmen, namun guru P1 ini belum mendapatkan formasi sama sekali. Nah, ini ada pertanyaan, apakah B1 yang belum mendapatkan penempatan akan diperjuangkan dapat penempatan di 2023? Artinya di tahun 2021 tidak dapat penempatan, 2022 juga tidak. Terus bagaimana nasibnya? Ini dijawab oleh Bu Nunuk Suryani, iya pasti. Jadi jawaban dari Bu Nunuk Suryani bahwa PLT Ditjen GTK mengatakan bahwa akan ada jaminan, akan ada penempatan yang akan diperjuangkan oleh Kemendikbudristek bagi guru-guru P1 yang memang belum bisa mendapatkan penempatan di tahun 2023. Nah, ini teman-teman, untuk P1 tetap semangat, dan untuk honorer secara umum nanti di tahun 2023 di tahun ini itu akan ada kebijakan untuk guru ya. Guru sangat diuntungkan dengan kebijakan 3 kebijakan yang dikeluarkan oleh Kemendikbudristek terkait dengan jaminan bagi guru honorer di tahun 2023. Dan untuk seluruh honorer baik untuk kesehatan, teknis, guru, dan tenaga honorer yang lain di tahun 2023 sebagai masa terakhir dari penuntasan tenaga honorer di seluruh Indonesia di instansi pemerintahan, itu akan ada kebijakan yang mengakomodir dari pengangkatan tenaga honorer ini menjadi ASN. Nah, sekian informasi dari kami. Jangan lupa untuk teman-teman yang mengikuti seleksi ASN P3K bahwa di tanggal 13 sampai 15 Januari tahun 2023 adalah saatnya untuk guru honorer ya yang sudah mengikuti mendaftar P3K dan masuk untuk pelamar umum. Tanggal 13 dan sampai dengan 15 adalah pengumuman daftar peserta, waktu dan tempat seleksi, dan juga tanggal 16 sampai 21 Januari adalah waktunya untuk mengikuti seleksi untuk pelamar umum. Nah, yang ditunggu-tunggu tentunya adalah pengumuman Pascasanggah di tanggal 20 sampai 21 Februari tahun 2023, di mana nantinya akan diumumkan keseluruhan hasil dari pelaksanaan P3K untuk jabatan fungsional guru di tahun 2022. Terima kasih telah menyimak, semoga video ini bermanfaat. Kami akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.